Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya mau unboxing kiriman paket. Kiriman paket apa? Ini sebuah access point yang banyak dipakai oleh pengusaha voucheran, yang biasanya dipakai untuk sistem estafet ya, atau sistem seri, atau sistem sambung menyambung. Oke, kita open saja seperti apa makhluknya. Ya, bukan cuma ini sih, banyak, ada beberapa router, katakanlah seperti itu. Sebenarnya ini difungsikannya sebagai access point indoor. Ini saya cuma dapat satu biji Huawei HG 8245H5. Saya dapat adaptor juga. Oh ya, adaptornya baru coy. Ini baru, adaptornya dibeli yang baru ya, tanpa bubble, tanpa apapun di dalam, polosan. Jujur banget penjualnya ini, nggak apa-apa lah, yang penting sampai dengan selamat. Saya tutup lagi, saya buka kardusnya. Kenapa ini banyak dipakai oleh pengguna voucheran, terutama yang memakai sistem estafet? Ya nggak cuma ini ya, nggak cuma ini, ada berapa juga, ada yang pakai fiber home, ada yang pakai F609 ya. Adaptornya 12 volt 1 ampere, tapi menurut saya masih lebih bagus adaptor bawaannya. Adaptor bawaannya itu apa sih istimewanya makhluk ini? Makhluk ini istimewanya salah satunya dia sudah gigabit ya. Kemarin saya lihat video teman di unboxing HP indoor murah katanya ya, tapi belum gigabit. Untuk yang ini sudah gigabit ya teman-teman. Gigabit itu bisa dilihat awalnya itu, atau ciri-ciri pertamanya itu ini LAN-nya ini isinya sudah 8 pin ya, jadi kuningannya sudah ada 8 gitu ya, jadi dia sudah gigabit. Nanti kalau dicolokin ke mikrotik yang juga sudah gigabit, deteksinya juga gigabit. Gigabit itu apa? Gigabit itu kemampuannya itu sudah bisa mentransfer data sampai 1000 Mbps ya, meskipun pada penerapannya di lapangan jarang sekali orang yang memakai bandwidth sampai 1000 Mbps. Tapi apa-apa itu kan memang sesuai dengan spesifikasi dulu ya. Misalkan ada motor 1000 cc misalkan, lalu ada juga motor 100 cc atau 110 cc ya. Meskipun jalannya sama-sama jalan di 50 km per jam, tapi yang 1000 cc itu lebih enteng mesti tarikannya ya. Saya rasa sih hampir sama dengan ini, meskipun trafiknya yang dipakai cuma berapa Mbps, yang gigabit itu sudah pasti lebih bagus transfer datanya ya. Ya, di spesifikasinya ini juga di dalam ya, di dalam ada spesifikasinya bisa menampung sampai 32 user, dan saya rasa itu sangat sulit ya, ada router indoor yang harganya murah-murah kayak gini. Kenapa ini saya bilang murah? Ini harganya di bawah 200.000. Ini dulu
Ya, saya cerita harga dulu. Ini dulu saya pernah beli waktu pertama kenal router indoor bekas ini. Ini kan bekas ya, bekas IndiHome. Ini harganya masih di bawah 100.000. Saya pernah beli di harga 70 ribuan. 65 pernah saya beli di harga 65. Habis itu makin terkenal, makin banyak orang butuh, naik ke 100. Naik ke 80-an dulu, naik ke 80-an, lalu naik 90-an, naik 100, 125, bahkan sekarang ada yang jual yang masih lengkap sama LAN-nya itu ada yang jual sampai 250.000. Ya, sesuai dengan prinsip ekonomi, kalau barangnya udah banyak dibutuhkan orang, harganya memang makin naik dan stok barangnya juga makin menipis. Itu yang membuat harganya semakin naik. Kenapa dia banyak dibutuhkan orang? Jawabannya sangat mudah, karena memang kualitasnya lumayan ya. Beda dengan router-router indoor yang memang baru, yang banyak beredar di pasaran seperti Tenda dan lain sebagainya. Apa ya? Dia stoknya banyak ya. Itu pabriknya selalu buat. Kalau ini kan bekas ya, memang bekas ya. Dulu pas naiknya ini pertama pas pandemi corona, karena memang ada beberapa yang ini memang baru, benar-benar baru yang dijual di Indonesia dan dia impor langsung dari Cina ya. Tapi pas pandemi corona, importir banyak yang tidak melakukan impor, tidak boleh, dan harganya atau stoknya di dalam negeri makin menipis, yang membuat harganya makin naik, sedangkan permintaannya makin banyak. Bentuknya juga tidak terlalu besar ya teman-teman, tidak seperti HG8245H itu ya. Ya, ini masih standar lah, router-router biasa seperti TP-Link WR840N, dan masih juga bisa dimodif outdoor. Tapi kebanyakan router ini dipakai buat estafet, dan kemampuannya bisa terakhir yang saya tahu itu bisa melayani 25 user aktif secara bersamaan, dan itu jarang sekali bisa dilakukan oleh router-router indoor yang apa ya, toko ya, yang baru-baru itu ya, seperti Tenda. Cobalah Tenda yang 01 konekkan sampai di atas 10 user, meskipun spesifikasinya 32 user. Katakanlah spesifikasinya bisa menampung 32 user. Cobalah langsung dikonekkan di atas 10, 15. Kacau bos. Yaitu yang membuat router ini mahal. HG8245H5. Dia sudah gigabit dan bentuknya tidak terlalu besar, dan settingannya juga mudah, tidak macam-macam. Banyak yang melakukan atau memberikan video cara setting Huawei seperti ini, HG8245H5. Oke, itu saja unboxing kali ini HG8245. Kalau sekarang Anda menemukan harganya sudah di atas 150.000, atau ada yang jual masih di bawah, itu pun stoknya agak banyak. Walaupun ada kenalan teknisi, biasanya teknisi itu banyak stoknya kayak gini. Yang punya kenalan teknisi bisa hubungi kenalannya atau temannya, syukur-syukur masih dapat. Ya, kembali ke prinsip ekonomi, kenapa banyak dicari? Ya, tentunya kalau barang bagus ya banyak dicari. Barang bagus banyak dicari. Padahal ini fungsinya cuma sebagai access point indoor yang dibuat sistem estafet. Tapi kemampuannya sudah cukup lah. Sudah banyak yang menghasilkan puluhan juta dengan router ini atau AP ini sebagai estafet. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Penting gak penting sih video ini, saya cuma berbagi. Tidak bermaksud menggurui. Saya Dimas Alfaruk dari channel Belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Oh ya, kalau tanya link belinya silahkan cari aja di toko. Ini saya beli di toko hijau. Toko hijau. Nah, itu pun saya belinya cuma dengan poin.
Toko hijau atau di toko merah itu yang lumayan harganya, masih ada yang murah-murah lah. Kalaupun stoknya tidak banyak. Kenapa stoknya tidak banyak? Karena takut diborong itu. Kalau nanti harganya murah, stoknya banyak, diborong orang. 50 biji, 100 biji itu banyak yang cari, banyak yang mau beli. Sekali lagi terima kasih. Saya Dimas Alfaruk, channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.